Kita langsung masih dalam konsep dasar PKS. Yang pertama adalah definisi dari PKS. Jadi pengukuran kinerja supply chain adalah suatu siklus perbaikan berkelanjutan yang terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama adalah identifikasi masalah seperti mengenali adanya kendala dan inefisiensi. Dan yang kedua adalah memahami akar penyebab masalah, menganalisis sumber utama dari masalah yang ditemukan, merespon dengan tindak korektif, melakukan penyesuaian untuk mengatasi akar masalah, dan validasi berkelanjutan secara terus-menerus, memvalidasi data, proses atau tindakan yang telah diambil. B. Alasan melakukan PKS, yaitu pengukuran kinerja sangat krusial dalam manajemen rantai pasok karena berfungsi untuk monitoring dan pengendalian, memastikan operasional berjalan sesuai rencana dan standar. Nah, komunikasi tujuan yaitu mengkomunikasikan sasaran strategis organisasi ke seluruh fungsi dalam supply chain, yaitu penentuan posisi, mengetahui posisi organisasi relatif terhadap pesaing dalam kurung benchmarking dan tujuan strategis yang harus dicapai. Menentukan area perbaikan, yaitu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, struktur dan elemen sistem PKS. Yang pertama adalah 3 elemen utama PKS. Sistem PKS didukung oleh 3 elemen kunci, yaitu bisnis proses reengineering, yaitu proses mendokumentasikan proses kompleks yang sedang berjalan saat ini dan merancang proses yang ideal dalam kurung to be proses. Yang selanjutnya adalah benchmarking, aktivitas pengumpulan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis dan untuk melakukan perbandingan proses measurement, proses utama untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki seluruh proses rantai pasok. Yang ke B itu adalah struktur pengukuran kinerja. Untuk pengukuran kinerja distrukturkan secara hierarkis dalam 3 tindakan. Yang pertama adalah individual matrix, merupakan cakupan paling sempit berada di tingkatan terbawah. Adalah matriks kumpulan dari beberapa individual matrix yang berfungsi memberikan informasi kinerja untuk sebuah subsistem tertentu. Selanjutnya adalah overall performance measurement system, yaitu tingkatan tertinggi yang menyediakan pengukuran kinerja secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian alignment antara matriks dengan tujuan strategis organisasi. Yang ketiga itu adalah klasifikasi individual matrix. Matriks kinerja yang efektif harus masuk akal, dimengerti, relevan dengan nilai yang diciptakan, tidak menimbulkan konflik antar fungsi dan mampu melakukan destilisasi data. Matriks dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 dimensi. Itu adalah finansial diukur dalam bentuk uang dan operasional diukur dalam satuan waktu, output, unit, presentase, input, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah pendekatan proses dan matriks kinerja supply chain. Yang A itu adalah pendekatan proses. Pendekatan pengukuran berbasis proses sejalan dengan hakikat supply chain management atau SCM, itu mendorong integrasi antar fungsi. Dan yang ke B yaitu adalah 7 matriks kinerja rantai pasok. Aktivitas dalam rantai pasok pada dasarnya dapat diukur menggunakan jadi 7 matriks utama. Yang pertama adalah ongkos atau cost, sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas. Yang kedua adalah waktu atau time, adalah durasi yang diperlukan untuk aktivitas. Yang ketiga itu adalah kapasitas atau capacity, yaitu adalah volume pekerjaan yang dapat ditangani sistem. Dan yang selanjutnya adalah kapabilitas atau capability, kemampuan supply chain meliputi reliabilitas, kesetiaan, dan fleksibilitas. Hasilnya adalah produktivitas, efektivitas penggunaan sumber daya untuk mengubah input menjadi output. Dan selanjutnya adalah intensitas, tingkat pemakaian sumber daya dalam melakukan produksi. Dan yang terakhir adalah outcome atau hasil akhir dari proses atau aktivitas yang dilakukan. Nah, kita
Pindah ke selanjutnya itu adalah model SCOR atau Supply Chain Operation Reference. Nah, model SCOR adalah kerangka standar untuk manajemen rantai pasok yang dan mengintegrasikan ketiga elemen utama PKS, yaitu adalah 5 proses inti SCOR, yang mana SCOR membagi rantai pasok menjadi 5 komponen besar, yaitu adalah plan atau rencana, seperti proses menyeimbangkan permintaan dan pasokan, source atau sumber, proses pengadaan barang atau jasa, make atau buat, proses transformasi bahan baku menjadi produk yang diinginkan, dan yang ketiga adalah deliver atau kirim, proses pemenuhan permintaan, dan terakhir adalah return atau kembalikan, proses penerimaan dan penanganan pengembalian produk, misalnya karena mengalami kecacatan produk.